Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 12 September 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pangkal kasih setia, Engkau telah mengikat perjanjian dengan kami dan menghendaki memasukkan kami ke tanah perjanjian melalui Yesus, Saksimu yang terpercaya. Ajarilah kami melaksanakan sabdanya dalam suka duka, sakit sehat, demi Yesus Kristus Putramu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon yang tidak baik menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dan perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab diucapkan mulutnya meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku, serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bila kita berbicara tentang perkawinan, maka ada 3B yang diuraikan dan disurvei. Bibit, bebet, bobot. Potensi dasar dari keluarga itu apa? Apakah hidup rohaninya tajam, baik, atau biasa-biasa saja, atau hidup rohaninya tumpul? Bagaimana nilai-nilai moralitas dalam keluarga? Apakah tahu sopan santun, bertutur kata yang baik, atau kejam dan kasar, main pukul? Apakah dari keluarga ada yang sakit jiwa atau tidak? Nah, ini ditelusuri. Bibit, artinya satu kali embrio itu akan bertumbuh dan berkembang. Kalau kita menanam pohon jeruk, akan lahir jeruk. Tanam teh, akan keluar teh. Sebab akibat. Kalau kita mempunyai pasangan yang baik, maka hidup kita akan baik. Tahu tata krama, tahu nilai moralitas, punya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, hidup rohani yang baik, maka semua akan mengalir seperti sungai. Ini juga kekuatannya, seperti dalam gambaran penabur. Ada yang ditabur di batu-batu, dimakan burung, habis. Lalu yang di batu-batu tumbuh sebentar, lalu karena humusnya sedikit matilah ketika matahari terbit. Yang satu lagi di semak belukar, ketika mulai tumbuh dilibat, tidak bisa bertumbuh. Tapi yang subur terus bertumbuh besar, bahkan bisa melahirkan sebuah keturunan baru. Jenis baru, misalnya jeruk yang nilainya airnya banyak. Buah anggur
yang berkualitas. Manusia yang hebat, yang punya moral, yang jujur, disiplin. Bibit bobot mempengaruhi hidup. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, setiap pohon dikenal dari buahnya. Maka kita pun sama. Apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu, melalui langkah-langkah kita akan dituliskanlah. Misalnya, guru karena tugasnya mengajar, setiap hari ditekun. Dokter setiap hari. Pastor tiap hari dikerjakan. Apakah guru bisa membawa anak-anaknya kepada pengajaran yang baik dan pendidikan yang baik? Dokter, apakah bisa menyembuhkan dan membantu orang yang sakit? Dan pulang dari dokter ada sukacita. Pastor, sebagai gembala yang baik, domba-dombanya datang kepadanya. Dan bangga mempunyai pastor. Hukum sebab akibat. Di rumah, kita biasa mendapatkan nilai. Kalau Bapak Ibu selalu core tiap pagi sudah ribut, maka anak-anaknya pun ikut ribut. Kalau orang tua biasa berkata kasar, memakai kayu, anak-anak pun ikut. Kenapa? Melihat itu suatu nilai yang berharga. Seperti intan berlian. Maka kita perlu belajar mengasah hati ini. Dari mana kita mengasah? Dari Yesus. Kita membedakan baik, buruk, benar, salah. Kalau kita melakukan sesuatu, maka kita akan mengevaluasi dan merefleksikan kembali langkah-langkah itu. Apakah berhasil atau tidak? Itulah tugas kita. Yang akan dikatakan seorang murid bisa akan menjadi sama dengan gurunya kalau ia mencari ilmu sedalam-dalamnya. Dan terlebih mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dalam pendampingan pada orang lain. Yesus bangga kepada kita semua yang mengikuti kata aturan dengan baik. Melaksanakan cinta kasih dalam hidupnya. Itu digambarkan seorang yang baik adalah orang yang terus menggali dan menggali nilai-nilai iman, harapan dan kasih. Dan seperti orang yang menggali fondasi dalam hidup. Nilai itu tidak akan hilang. Nilai itu akan dibawa sampai tutup mata. Itulah penanaman nilai di semua dunia pendidikan. Dan itu lama penanaman nilai itu. Satu persatu, hari demi hari. Maka ketika kita harus menanamkan nilai, jangan bosan. Karena apa? Hasilnya akan luar biasa. Semoga kita yang boleh dikatakan mendampingi orang-orang, anak-anak yang sedang bertumbuh, harus mendampingi dengan penuh cinta kasih. Dan mengajarkan kepada mereka untuk akan kesadaran satu nilai hidup. Bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Mengumpulkan yang baik dan membuang yang buruk. Lalu nilai itu menjadi nilai dirinya sendiri. Dan menjadikan orang yang bersangkutan, orang yang dapat dibanggakan. Orang yang baik dikatakan mengeluarkan barang yang baik dari perbendara hatinya yang baik. Dan itu kita rasa dalam pergaulan. Karena itu orang yang baik bergabung dengan orang baik, orang yang kurang baik yang bergabung dengan orang kurang baik. Itu seperti air dengan air, minyak dengan minyak. Seperti itulah hidup. Maka saudara-saudara kasih, carilah teman yang baik. Agar hidup kita betul menjadi baik. Kalau kita menjadi kambing, mengembik. Menjadi harimau, mengaum. Pilihlah yang mana. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kebebasan dan kita memilih. Selamat memilih yang terbaik. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami sumber kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada kami talenta, karisma, kasih setia.
Kami mohon agar kami dapat menikmati kasih setiamu, sehingga dengan kasih setia tersebut kami tumbuh dan berkembang hanya di dalam Engkau kini dan sepanjang masa. Amin.